Selamat pagi, berkah dalam. Jumpa lagi kita di pelajaran matematika. Nah, anak-anak, matematika kali ini kita sudah memasuki bab 6. Di bab 6 ini kita akan belajar tentang data dan diagram batang. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, sudah siapkah kalian? Oke, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, sebelum kita membahas tentang mengumpulkan data, Bu Farah mau bertanya kepada kalian. Apa itu data? Adakah yang sudah tahu? Nah, data adalah keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat analisis atau kesimpulan. Nah, data ini atau mengumpulkan data ini ada caranya. Yang pertama dengan melakukan penelitian, lalu yang kedua melakukan wawancara, yang ketiga menyebarkan angket, yang keempat dengan mengambil sampel atau contoh dari penelitian. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membaca data. Nah, ini ada tabel yang isinya data nilai matematika kelas 4 SDK Santa Maria. Ini adalah contohnya ya anak-anak. Ingat, ini di setiap tabel, di setiap data pasti ada judulnya. Judulnya adalah data nilai matematika kelas 4 SDK Santa Maria. Nah, adakah yang bisa membaca data ini atau data dalam tabel ini? Adakah yang sudah mengerti? Nah, apa yang kalian dapat dari tabel tersebut? Yang pertama, ada 6 siswa yang memperoleh nilai 70. Nah, betul atau tidak? Oke. Lalu ada 4 siswa yang memperoleh nilai 80. Nah, betul? Nilainya 80 dengan jumlah siswa 4 orang. Lalu ada 7 siswa yang memperoleh nilai 90. Kemudian yang terakhir ada 3 siswa yang memperoleh nilai 100. Nah, ini adalah cara membaca data dalam tabel. Kira-kira berapa jumlah siswa tersebut? Ayo, berapa? Betul sekali, ada 20. Nah, kemudian kalian sudah mengerti kan bagaimana cara membacanya? Oke, selanjutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, sebelumnya, apa itu diagram batang? Kira-kira kalian tahu tidak apa itu diagram batang? Atau kalian pernah tidak melihat atau membaca atau menemukan diagram batang? Nah, diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, berikut adalah contohnya. Ingat, di setiap tabel, di setiap diagram ada judulnya. Apa ini judulnya anak-anak? Coba dibaca. Betul. Berat badan siswa kelas 4 SD Sukamaju. Nah, ini adalah diagram batangnya. Bagaimana Bu membacanya? Kita lihat sumbunya. Ini ada 2 sumbu. Yang pertama sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, di sumbu tegak ini diisi yaitu banyak siswanya, jumlah siswanya. Ya, kenapa kok langsung 2? Ini adalah langsung dalam kelipatan 2. Terus satunya di mana? Satunya ya di sini. Ini 3, kemudian 5 ada di antaranya. Di
sela-selanya ini ya. Kemudian yang ini, yang sumbu mendatar adalah berat badannya. Ada 40 kilo, 41 kilo, 42 kilo, 43 kilo, dan 44 kilo. Nah, Bu, lalu gunanya titik-titik ini apa? Gunanya adalah untuk mempermudah kalian meluruskan. Nah, sekarang kita baca dulu bagaimana cara membacanya. Dari diagram batang tersebut dapat dilihat bahwa siswa yang mempunyai berat badan 40 kilo ada 6 orang. Kita lihat, 40 kilo ada 6 orang. Betul? Betul. Selanjutnya, siswa yang mempunyai berat badan 41 kilo ada 12 orang. Nah, 41 kilo mana? Ini. Terus dihubungkan titik untuk diluruskan dengan 12 jumlah siswanya. Selanjutnya, siswa yang mempunyai berat badan 42 kilo ada 15 orang. Nah, kita lihat pada 42 kilo ini, kok bisa 15, Bu? Iya, karena dia ada di sela atau di antara 14 dan 16. Berarti ada angka berapa? 15. Selanjutnya, siswa yang mempunyai berat badan 43 kilo ada 18 orang. Yang terakhir, siswa yang mempunyai berat badan 44 kilo ada 9 orang. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, jumlah yang paling sedikit pada anak kelas 4 SD ada di berat badan berapa? Yang paling sedikit. Ayo, betul sekali, 6. Kalau yang paling banyak ada di 43 kilo dengan jumlah 18 anak. Nah, lalu bagaimana, Bu, cara membuat diagram batang? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan data atau penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama adalah kalian harus memiliki datanya, kalian harus mempunyai datanya. Kalau kalian tidak mempunyai datanya, kalian tidak bisa membuat diagram batang. Ini adalah contoh nilai matematika kelas 4 SD. Nah, anak-anak, apabila datanya tersaji seperti ini tidak apa-apa. Kalian tidak perlu merubah ke dalam bentuk tabel. Tetapi apabila kalian merasa lebih mudah mencari data atau menghitung datanya menggunakan tabel, silahkan. Tapi tulislah di buku oret-oretan kalian atau buku ijiran kalian. Tetapi apabila besok ulangan tidak disuruh mengganti dalam bentuk tabel, tidak usah diganti ya. Ada lagi tetapi, perhatikan perintah yang diberikan Bapak atau Ibu guru dalam memberi soal atau memberi perintah pada ulangan atau tugas kalian. Nah, anak-anak, kenapa Bu Farah beri merah, kuning, orange, pink, ungu, dan sebagainya? Karena untuk memudahkan kalian. Memudahkan dalam bentuk apa? Memudahkan menentukan jumlahnya. Jumlah nilai matematika yang mendapat 100 ada berapa orang, 65 ada berapa orang. Tetapi ini hanya di penjelasan. Besok kalau ulangan atau saat mendapat tugas, tidak diberi Bu Farah atau Bu Agustin warna seperti ini. Jadi kalian harus benar-benar teliti dalam menghitung atau menentukan jumlahnya. Sekarang kita bisa melihat jumlah-jumlahnya seperti ini ada berapa. 100, kita lihat ya.
Kita lihat dari yang tertinggi saja. 100 ada berapa? 1, 2, dan 3. Ada 3, betul? Lalu 95 ada 1, 2. Kemudian 90, 1, 2, 3. Lalu 85. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 80. 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah 80, 75. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 70 ada 65. 65 ada 1, 2, dan 3. Nah, sudah diketahui kan yang 100 ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 3. Kemudian yang 95 ada berapa? Ada 2. Yang 90 ada 3. Kemudian 85 ada 7. Yang 80 ada 5. 75 ada 10. 70 ada 8. Dan 65 ada 3. Setelah kalian menentukan ini, ada jumlahnya ada berapa? Buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak. Seperti apa? Seperti ini. Nah, sumbu tegak yang ini kalian buat jumlah siswanya ada berapa ini? Mulai angka 1 hingga 10. Kemudian yang mendatar, sumbu mendatarnya itu untuk nilai matematikanya dari yang terendah hingga yang tertinggi. Ingat anak-anak, nanti kalau membuat diagram batang jangan lupa judulnya. Kira-kira apa judulnya? Betul sekali, nilai matematika kelas 4 SD. Nah, sudah kan? Apabila sudah membuat sumbunya, sekarang kita buat diagram batangnya. Nah, diagram batangnya tadi berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Nah, yaitu dengan memasukkan data pada diagram dengan membuat batangan atau persegi panjang sesuai dengan datanya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita lihat yang 65 ada berapa? Ada 3. Lalu yang 70 ada 8. Yang 75 ada 10. Yang 80 ada 5 jumlahnya. Yang 85 ada 7 yang mendapatkan. 90 ada 3. 95 ada 2. Dan 100 ada 2. Nah, anak-anak membuat diagram atau membuat diagram batang ini kalian harus menggunakan penggaris. Kenapa? Karena biar rapi ya, biar rapi, tidak lepotan. Oke. Jangan lupa kalau membuat diagram harus ada judulnya. Nah, oke anak-anak, sampai di sini kalian sudah mengerti, kalian sudah paham. Nah, nanti kalau masih bingung atau ragu-ragu ini sudah lurus atau belum, kalian boleh berikan garis titik. Nah, seperti ini, tapi ini tidak nampak. Nah, ini boleh kalian beri titik biar kelihatan lurus dan rapi. Oke, anak-anak. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengikuti dengan baik. Apabila masih ada yang kurang jelas, masih ada yang belum paham, kalian bisa menghubungi wali kelas masing-masing untuk bertanya. Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap semangat agar kalian dapat mengikuti pembelajaran online ini dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, berkah dalam.